Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan Minggu Biasa yang kedua, dalam liturgi Gereja Katolik, hari ini kita diperdengarkan dan atau kalau kita membaca secara pribadi, bacaan Injilnya diambil dari Injil Yohanes. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bukankah tahun liturgi kita sekarang tahun liturgi C? Artinya diambil dari Injil Lukas. Tetapi dalam kesempatan Minggu Biasa yang kedua ini, setelah pesta pembaptisan Tuhan, lalu di dalam perayaan minggu lalu, kita sungguh-sungguh mau disiapkan secara pribadi di dalam diri kita masing-masing. Inilah tanda mukjizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus mengawali pelayanan publiknya. Jadi setelah Yesus dibaptis, lalu Yesus siap untuk melaksanakan tugas perutusannya, yaitu pelayanan kepada banyak orang. Maka di dalam bacaan Injil, kita sangat familiar sekali, kita mendengarkan perumpamaan mengenai pesta perkawinan di Kana. Situasinya itu seringkali kita dengar. Biasanya bacaan ini sangat favorit kalau biasanya ada pengantin. Karena pasti di sini bicara mengenai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tetapi saya tidak fokus ke arah mempelai, artinya fokus pada pengantin saja. Tetapi biarlah kita mencoba teks kitab suci membaca kehidupanku. Teks kitab suci membaca kehidupan saya. Maka kita bisa jadikan bacaan ini menjadi cermin bagi kehidupan kita. Jadi biarlah teks kitab suci ini mengalir begitu, dan pelan-pelan teks kitab suci ini membaca kehidupan saya. Banyak inspirasi yang sebetulnya ingin saya bagikan. Tetapi biarlah satu inspirasi yang saya akan tawarkan pada sore hari ini, moga-moga bisa membantu kita untuk semakin melihat kembali keadaan diri kita, melihat kembali sejauh mana relasiku dengan Tuhan di dalam kehidupanku secara pribadi, di dalam kehidupanku bersama keluarga, di dalam kehidupanku di dalam komunitas dan pelayananku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencermati dari kisah pesta perkawinan di Kana, situasinya sangat jelas. Pengantin kehabisan anggur. Lalu Yesus bersama Bunda Maria, yang mengawalinya adalah Bunda Maria, bertanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kalimat di situ ditanya oleh Yesus, mau apakah engkau daripadaku? Sebetulnya teks asli dari bahasa Yunani atau dari bahasa terjemahan Ibraninya, sebetulnya mau mengatakan bahwa nanti saya akan berbuat sesuatu. Tetapi kita melihatnya dalam teks yang kita punya sekarang adalah, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Artinya, mau menunjukkan keterangan waktu. Tetapi yang menarik bagi saya, sekurang-kurangnya ketika saya merenungkan ini, saya melihat tanda dan mukjizat yang dibuat oleh Yesus, itu mulai berasal dari tanda-tanda yang sangat lahiriah. Yesus menggunakan air. Air itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Air yang kita tahu untuk minum, air yang kita tahu untuk mandi, untuk memasak, atau bapak-bapak biasanya buat kopi atau teh kalau pagi-pagi ya. Biasanya kalau air panas dari dispenser katanya lebih enak kalau langsung dari kompor. Saya pernah diajari itu. Jadi mendidih panas lalu diseduh dengan kopi bubuk itu lalu dibuat. Berbagai macam fungsi yang bisa kita tahu mengenai air yang sifatnya sangat biasa. Tetapi justru dari yang biasa itulah Tuhan mempergunakan tanda lahiriah ini lalu diubah menjadi anggur. Anggur menyimbolkan segala sesuatu yang bersifat rahmat, anugerah, berkat. Bisa dibayangkan kalau pengantin ini kehabisan anggur,
dan nggak punya anggur, padahal dalam tradisi Yahudi seperti yang kita tahu, mereka itu pesta perkawinannya nggak seperti kita. Pagi, pemberkatan, lalu sorenya, malamnya, pesta, lalu selesai. Yang kita tahu di dalam tradisi Yahudi, mereka itu bisa sepanjang pekan, sepanjang minggu. Orang datang silih berganti, bertamu, dan seterusnya. Maka penyediaan air anggur itu harus banyak. Dan memberikan sajian rasa anggur yang terbaik. Tetapi yang terjadi adalah mereka kehabisan anggur. Situasi inilah yang mungkin di dalam kehidupan kita terkadang juga mengalaminya. Terkadang di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita pun juga kadang-kadang kehabisan energi. Capek, bosan, jenuh, macam-macam itu ya, nanti litaninya bisa dibuat sendiri ya. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita pun juga kehabisan energi. Baik secara fisik, baik secara mental, atau bahkan juga secara rohani. Beberapa waktu lalu ada yang datang kepada saya, lalu sekedar berbincang-bincang, ngobrol, "Romo, saya doa itu kayaknya kok kering ya. Melakukan segala aktivitas itu kayaknya biasa saja. Dan kayaknya nggak punya sesuatu yang saya bisa maknai. Tidak punya sesuatu yang bisa membuat saya bergairah di dalam hidup. Ya bangun pagi seperti biasa, bekerja, pulang, tidur, besok begitu lagi." Dalam bahasa orang ini mengatakan hidupnya hampa, kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengubah air menjadi anggur. Yesus menggunakan tanda yang sangat lahiriah, hal-hal yang sangat sederhana, bahkan mungkin hal-hal yang sangat umum, tetapi dari situlah Yesus mengubahnya menjadi sebuah rahmat dan berkat, yaitu anggur. Ketika disajikan, anggur itu adalah anggur yang terbaik. Pertanyaannya adalah, sejauh mana di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai anggota masyarakat, apakah di dalam kehidupanku, kehidupan saya, sungguh-sungguh mau diubah oleh Yesus menjadi sesuatu yang terbaik? Tentu kita punya kelemahan, tentu kita punya kerapuhan dan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau bertransformasi, diubah oleh Yesus menjadi anggur yang terbaik? Kita sebagai mempelainya ini, sungguh-sungguh diperhatikan oleh Yesus sebagai mempelai pria, dan senantiasa diberikan jaminan itu. Sekarang persoalannya ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah aku mau menjadi seperti air yang siap untuk diubah oleh Yesus menjadi anggur? Dari pribadi kita yang no one, tapi kita menjadi someone di hadapan Yesus. Dari pribadi yang tidak ada apa-apanya, tetapi menjadi berharga dan dikasihi di hadapan Tuhan Yesus. Dari yang nothing menjadi something, menjadi sesuatu. Dan itulah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertamanya, sangat menarik sekali. Dikatakan yang ditinggalkan, yang disebut yang sunyi, itu akan berubah menjadi yang berkenan di hadapanku. Itulah gambaran kita sebagai orang Israel, yang acap kali sudah diberi macam-macam oleh Tuhan, diberi Allah, dipelihara dan lain sebagainya, tetapi kadang kita nggak setia. Tetapi begitu sudah dalam keadaan terpuruk, kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita kembali lagi kepada Allah, memohon lagi. Lalu kita nakal lagi, kita bandel lagi, memohon lagi. Begitulah kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi air yang sederhana di dalam kehidupan kita,
diubah, bertransformasi di dalam kehidupan kita menjadi anggur yang terbaik. Dan itulah yang menjadi perutusan kita, dan moga-moga kita semua dimohonkan di dalam rahmat Ekaristi pada sore hari ini, diberikan kekuatan, kemampuan, agar kita di dalam kehidupan kita mau berserah menjadi air yang akhirnya diubah oleh Yesus menjadi anggur yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin di hadapan manusia kita tidak ada apa-apanya. Tetapi yakinlah, di dalam dan di depan atau di hadapan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang dikasihi. Kita menjadi orang-orang yang berarti. Kita menjadi sesuatu. Kita menjadi seseorang. Dan disitulah kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita mengatakan mempelai, berarti kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan disitulah impian kita. Disitulah cita-cita kita bersama, dan moga-moga kita semakin dikuatkan di dalam kehidupan kita, dan kalau di dalam Ardas, kita sungguh-sungguh juga dipanggil untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Ketika kita mampu untuk menjalankan itu, itulah tanda dan mukjizat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.